Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaventina Maya Arinjeni dari kelas 3 PGSD A7 Unisnu Jepara. Dalam video ini saya akan membahas mengenai siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan hidup manusia. Siklus air. Pengertian siklus air. Siklus air adalah siklus perputaran air yang terus-menerus tanpa berhenti selama bumi masih ada, mulai dari daratan hingga menjadi awan, kemudian menjadi hujan, dan turun lagi ke bumi. Proses siklus air. Proses siklus air. Evaporasi air laut menguap ke atas. Kemudian terjadilah kondensasi, yaitu berubahnya uap air menjadi awan yang menggumpal, kemudian turunlah hujan. Selanjutnya yaitu proses presipitasi, proses turunnya hujan ke bumi. Dan transpirasi, proses jaringan tumbuhan mengalami penguapan dan air akan diserap oleh akar. Nah, siklus yang pertama yaitu proses evaporasi. Siklus air diawali dengan proses evaporasi. Pada tahap ini, air yang ada di permukaan bumi menguap yang diakibatkan karena adanya energi dari panas dan pancaran sinar matahari ke bumi. Yang kedua yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi merupakan proses di mana jaringan tumbuhan mengalami penguapan. Air diserap oleh akar, kemudian didorong ke daun untuk proses fotosintesis. Proses yang ketiga yaitu proses sublimasi. Sublimasi merupakan proses es berubah menjadi uap air tanpa melalui proses cair. Pada proses daur air ini, yang mengalami tahap sublimasi adalah es di kutub atau di puncak gunung. Yang keempat ada proses kondensasi. Dalam tahap kondensasi adalah di mana air di seluruh permukaan bumi telah berupa uap air yang kemudian naik menuju lapisan atmosfer. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel es yang memiliki ukuran sangat kecil pada ketinggian tertentu. Proses perubahan tersebut dipengaruhi oleh suhu udara yang rendah pada ketinggian tersebut. Partikel-partikel es ini akan mendekat satu sama lain untuk bergabung, kemudian membentuk awan dan kabut langit. Selanjutnya yaitu proses pengendapan atau persipitasi. Merupakan proses turunnya hujan. Awan yang terbentuk pada tahap kondensasi turun ke bumi berupa hujan karena mengalami perubahan suhu atau angin panas. Selanjutnya yaitu proses limpasan atau runoff. Pada tahap ini, air mengalir dan berpindah tempat di atas permukaan bumi mengikuti permukaan bumi, yaitu tinggi atau rendahnya permukaan bumi tersebut. Dan yang terakhir adalah proses infiltrasi. Tidak semua air hujan yang telah sampai ke bumi berlanjut ke tahap limpasan. Sebagian dari air hujan akan meresap ke dalam tanah yang kemudian menjadi air tanah. Macam-macam siklus air.
Siklus air ada 3. Yang pertama yaitu siklus air pendek. Siklus air pendek biasanya disebut dengan siklus air kecil. Siklus air ini hanya terjadi beberapa tahapan saja, yaitu penguapan, kondensasi, dan terjadilah hujan yang turun di atas permukaan laut. Kemudian air laut terjadi penguapan lagi. Yang kedua yaitu siklus air sedang. Siklus air sedang terjadi beberapa tahapan saja, akan tetapi lebih sedikit panjang daripada siklus air kecil. Yang pertama yaitu penguapan, lalu kondensasi, dan terjadilah hujan, tetapi turunnya tidak hanya di atas permukaan laut tetapi di daratan juga. Yang ketiga yaitu siklus air panjang. Siklus air panjang terjadi beberapa tahapan yang sangat panjang. Yang pertama yaitu sinar matahari sampai ke bumi dan mengenai sumber air sehingga air mengalami penguapan. Kemudian proses air selanjutnya yaitu sublimasi. Sublimasi akan membentuk awan yang di dalamnya mengandung kristal-kristal es. Kemudian awan itu bergerak ke darat yang disebabkan karena adanya tiupan angin. Setelah itu awan berubah menjadi hujan dan tetesan air jatuh di atas daratan bumi. Air yang jatuh di daratan kemudian mengalir ke sungai dan berlanjut. Nah, itulah beberapa tahapan dari siklus air dan macam-macam siklus air. Selanjutnya yaitu dampak siklus air bagi kelangsungan hidup manusia dan peristiwa di bumi. Tentunya air sangat bermanfaat bagi manusia di bumi, untuk minum, untuk mencuci, mandi, dan sebagainya. Akan tetapi, jika siklus air terjadi terus-menerus dan tumbuhan tidak dapat menyerap air dan tanah juga tertutup dan tidak dapat menyerap air, maka akan terjadilah banjir dan akan membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran IPA ini mengenai siklus air. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.